Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku suara hikmah yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat, seakan semua pintu tertutup, dan tidak ada satupun orang yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan? Pernahkah kamu berharap pada manusia, lalu hatimu justru semakin terluka, karena harapan itu tidak pernah benar-benar terwujud? Di saat dunia terasa menjauh, di saat manusia pergi satu persatu, ada satu kebenaran yang sering kita lupakan. Selama kamu masih punya Allah, dan selama hatimu masih percaya kepadanya, hidupmu tidak pernah benar-benar hancur. Video ini bukan untuk orang yang hidupnya sempurna. Video ini untuk kamu yang lelah, untuk kamu yang sedang berjuang diam-diam, dan untuk kamu yang ingin belajar tenang, meski keadaan belum berubah. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin inilah jawaban yang selama ini hatimu cari. Allah tidak pernah pergi. Sahabatku, selama kamu masih diberi kesempatan untuk membuka mata setiap pagi, itu adalah tanda nyata bahwa Allah masih memegang hidupmu dengan penuh kasih sayang. Meski dunia terasa dingin, meski manusia satu persatu pergi tanpa pamit, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu merasa paling jauh darinya, dalam diam, Allah menyertai setiap langkahmu, menguatkan hatimu yang hampir runtuh, dan menjaga hidupmu agar tetap berjalan sesuai rencananya yang terbaik. Seringkali kita merasa sendirian di tengah keramaian, merasa tidak dipedulikan, meski dikelilingi banyak orang. Padahal pada saat itulah, Allah sedang mengajarkan satu pelajaran besar tentang ketergantungan. Allah ingin kamu tahu bahwa manusia bisa datang dan pergi, tetapi Dia selalu tinggal. Allah ingin kamu belajar bersandar, bukan kepada makhluk yang terbatas, tetapi kepada Sang Pencipta, yang kekuasaan dan kasih sayangnya tidak pernah berkurang sedikit pun. Ketika hatimu dipenuhi pertanyaan tentang mengapa hidup terasa begitu berat, mengapa doa-doa terasa lama terjawab, dan mengapa luka datang bertubi-tubi, sesungguhnya Allah sedang membentuk kedewasaan imanmu. Tidak semua jawaban harus datang sekarang, karena ada hal-hal yang baru bisa dipahami ketika hatimu sudah lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Allah tidak pernah lalai memperhatikan air matamu, bahkan air mata yang jatuh di tengah malam, ketika tidak ada satupun manusia yang tahu. Setiap keluh kesah yang tidak sempat kamu ceritakan kepada siapapun, telah lebih dulu sampai kepada Allah. Dan Dia menyimpannya sebagai bukti bahwa kamu adalah hamba yang sedang berjuang, bukan hamba yang lemah. Manusia bisa mengecewakanmu tanpa merasa bersalah, bisa berubah tanpa memberi penjelasan, dan bisa melukai tanpa menyadari dampaknya. Namun Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Jika sesuatu terasa menyakitkan, itu bukan karena Allah ingin menyakitimu, tetapi karena Dia ingin menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk di kemudian hari. Kadang, Allah sengaja membuat jalan hidupmu terasa sempit agar kamu berhenti berlari ke sana, kemari, mencari pertolongan manusia. Lalu akhirnya berhenti dan bersujud, menyadari bahwa hanya Allah tempat kembali yang paling aman. Di titik terendah itulah, banyak hati justru menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Allah Maha mengetahui apa yang kamu sanggupi dan apa yang tidak. Ujian yang datang bukan tanda bahwa kamu ditinggalkan, tetapi tanda bahwa Allah percaya kamu mampu melewatinya dengan pertolongannya. Jika hari ini kamu masih berdiri meski tertatih, itu bukan karena kekuatanmu semata, melainkan karena Allah yang menopangmu dari belakang. Seringkali kamu mengira hidupmu gagal hanya karena satu rencana tidak berjalan. Padahal bisa jadi Allah sedang menyelamatkan masa depanmu. Tidak semua kegagalan adalah akhir, dan tidak semua keberhasilan adalah kebaikan. Allah melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh mata manusia. Allah tidak pernah terburu-buru dalam menolong, karena Dia tahu waktu yang paling tepat. Apa yang menurutmu terlambat, bagi Allah adalah saat yang paling sempurna. Jika pertolongan belum datang, bukan berarti Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih sesuai dengan kebutuhan jiwamu. Di saat kamu merasa tidak berharga karena tidak dihargai manusia, Allah justru memuliakanmu dengan perhatiannya. Nilai hidupmu tidak ditentukan oleh siapa yang mencintaimu atau siapa yang meninggalkanmu, tetapi oleh Allah yang menciptakanmu dengan tujuan yang jelas dan mulia. Allah tidak meminta kamu selalu kuat dan tidak pernah jatuh. Allah hanya ingin kamu selalu kembali, meski dengan langkah yang tertatih dan hati yang remuk. Setiap kali kamu kembali kepadanya, Allah menyambutmu dengan ampunan dan kasih sayang yang tidak pernah habis. Kesendirian yang kamu rasakan hari ini bisa menjadi pintu menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Dalam sunyi kamu belajar mendengar suara hati, dan disitulah seringkali Allah berbicara dengan cara yang paling lembut, menenangkan luka-luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Allah tidak pernah salah dalam memilihkan jalan,
Meskipun jalan itu terasa berliku dan penuh duri, setiap langkah yang kamu tempuh sudah berada dalam pengawasannya. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi secara kebetulan dalam hidup orang yang beriman. Ketika semua orang menjauh dan kamu merasa tidak punya siapa-siapa, ketahuilah bahwa Allah sedang mengajarkan arti keikhlasan dan keteguhan. Allah ingin kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kehadiran manusia, tetapi pada ketenangan hati yang dekat dengannya. Allah mencintaimu dengan cara yang mungkin tidak selalu kamu pahami sekarang. Namun suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan mengerti bahwa setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap air mata adalah bagian dari perjalanan yang Allah susun dengan penuh cinta. Jika hari ini kamu masih bisa berharap meski keadaan belum berubah, itu adalah tanda bahwa Allah masih menanamkan cahaya iman di hatimu. Selama cahaya itu masih ada, hidupmu tidak pernah benar-benar gelap, dan Allah tidak pernah benar-benar pergi darimu. Percaya kepada Allah adalah sumber ketenangan. Percaya kepada Allah bukan berarti hidup akan selalu berjalan mulus tanpa ujian, melainkan hati akan tetap tenang meski badai datang silih berganti. Ketika seseorang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Allah, ia memahami bahwa masalah adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda kebencian. Di dalam keyakinan itu, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Karena ia tahu siapa yang mengendalikan hidupnya. Banyak orang terlihat kuat di luar, namun hatinya rapuh karena menggantungkan harapan pada dunia yang mudah berubah. Sebaliknya, orang yang percaya kepada Allah mungkin tampak biasa saja, tetapi hatinya kokoh karena bersandar pada Yang Maha Tetap. Kepercayaan ini membuat jiwa tidak mudah goyah oleh ucapan manusia, keadaan ekonomi, atau penilaian lingkungan sekitar. Saat kamu benar-benar percaya kepada Allah, kamu tidak lagi merasa harus mengontrol segalanya. Kamu berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya dengan lapang dada. Dari situlah ketenangan lahir, karena hatimu tidak lagi terbebani oleh rasa takut gagal atau takut tidak diterima. Percaya kepada Allah mengajarkan bahwa tidak semua yang kamu inginkan harus segera terjadi. Ada kalanya penundaan adalah bentuk perlindungan, dan ada kalanya kegagalan adalah jalan menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Keyakinan ini membuatmu mampu bertahan tanpa terus-menerus mengeluh. Hati yang percaya kepada Allah tidak mudah panik ketika rencana berubah. Ia paham bahwa apa yang terjadi hari ini bisa jadi sedang menyiapkan kebaikan di masa depan. Ketika orang lain sibuk menyalahkan keadaan, ia memilih bersabar dan tetap melangkah dengan keyakinan. Kepercayaan kepada Allah juga membuatmu tidak iri pada jalan hidup orang lain. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan dirimu dengan mereka yang terlihat lebih sukses atau lebih bahagia. Kamu yakin bahwa setiap orang memiliki waktu dan takdirnya masing-masing, dan apa yang Allah siapkan untukmu tidak akan pernah tertukar. Saat doa-doamu belum terjawab, kepercayaan kepada Allah justru diuji dan diperkuat. Kamu belajar bahwa Allah tidak hanya ingin memberi, tetapi juga ingin membentuk hatimu agar lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dewasa dalam menyikapi hidup. Percaya kepada Allah bukan sikap pasrah tanpa usaha, melainkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Kamu tetap berjuang, tetap berdoa, tetap berharap, tetapi hatimu tidak hancur jika hasilnya belum sesuai keinginan. Di sanalah letak ketenangan sejati. Hidup terasa sangat melelahkan ketika kamu menuntut segalanya sempurna sesuai rencanamu. Namun hidup menjadi lebih damai ketika kamu percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Bahkan ketika kamu belum memahami alasannya. Orang yang percaya kepada Allah tidak mudah larut dalam kesedihan berkepanjangan. Ia boleh menangis, boleh merasa lelah, tetapi ia tidak tenggelam dalam putus asa. Karena di dalam hatinya ada keyakinan bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Kepercayaan kepada Allah melahirkan sikap ridho, bukan karena hidup selalu indah, tetapi karena hati menerima dengan lapang apapun yang Allah tetapkan. Ridho inilah yang membuat jiwa terasa ringan, meski raga lelah. Ketika kamu percaya kepada Allah, kamu tidak lagi takut kehilangan. Kehilangan tidak lagi dianggap sebagai akhir, melainkan bagian dari proses. Kamu yakin bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Meski pengganti itu belum terlihat sekarang. Kepercayaan ini juga mengajarkanmu untuk tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Kamu tidak lagi menggantungkan niat pada pujian manusia, karena cukup Allah yang mengetahui ketulusan hatimu. Hati yang percaya kepada Allah tidak mudah dipenuhi dendam. Ia memilih memaafkan bukan karena orang lain pantas, tetapi karena ia ingin hatinya tetap tenang. Ia sadar bahwa kebencian hanya akan melelahkan jiwa. Ketika hidup terasa gelap,
Kepercayaan kepada Allah menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Cahaya ini tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi cukup untuk membuatmu tahu kemana harus melangkah tanpa tersesat. Percaya kepada Allah membuatmu mampu menikmati proses hidup, bukan hanya mengejar hasil. Kamu belajar bahwa setiap tahap memiliki makna, dan setiap perjuangan memiliki nilai di sisi Allah. Saat dunia terasa berisik dengan tuntutan dan ekspektasi, kepercayaan kepada Allah membuat hatimu tenang di tengah kebisingan itu. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Kepercayaan kepada Allah menjauhkanmu dari keputusasaan. Bahkan di titik terendah sekalipun, selalu ada harapan yang tersisa. Karena Allah tidak pernah menutup semua pintu sekaligus. Hati yang percaya kepada Allah tahu bahwa rezeki tidak hanya berupa harta, tetapi juga ketenangan, kesehatan, dan iman. Ia bersyukur atas apa yang dimiliki, tanpa terus mengeluhkan apa yang belum ada. Ketika kamu percaya kepada Allah, hidup tidak lagi terasa kosong. Ada makna dalam setiap langkah, dan ada tujuan yang lebih besar dari sekadar mengejar dunia. Kepercayaan kepada Allah adalah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Ia menjaga hatimu agar tetap utuh, meski hidup berusaha meremukkannya. Dengan kepercayaan itu, kamu belajar berjalan pelan, tanpa rasa cemas berlebihan. Kamu tahu Allah selalu menyertai, bahkan ketika jalan terasa sepi. Percaya kepada Allah membuatmu berani melanjutkan hidup, meski masa lalu menyakitkan. Kamu yakin bahwa masa depan masih terbuka luas, selama kamu tidak melepaskan keyakinan. Dan selama kepercayaan itu tetap hidup di hatimu, ketenangan akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang benar-benar percaya kepadanya. Allah adalah tempat bersandar terbaik. Dalam hidup ini, akan ada banyak momen ketika kamu merasa ingin bercerita, namun tidak tahu harus kepada siapa. Ada luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ada lelah yang tidak mampu dipahami oleh siapapun. Pada saat seperti itulah, kamu perlu menyadari bahwa Allah adalah tempat bersandar yang paling sempurna. Tempat di mana hatimu boleh rapuh tanpa harus berpura-pura kuat. Manusia bisa mendengarkan ceritamu, tetapi seringkali mereka hanya memahami sebatas yang mereka alami sendiri. Allah berbeda. Dia mengetahui isi hatimu, bahkan sebelum kamu mampu merangkainya menjadi doa. Setiap keluh kesah yang terpendam, setiap air mata yang jatuh dalam diam, semuanya sampai kepada Allah, tanpa satu pun terlewat. Ketika kamu bersujud, sejatinya kamu sedang meletakkan beban terberat hidupmu di hadapan Yang Maha Kuasa. Sujud bukan hanya gerakan tubuh, tetapi pernyataan hati bahwa kamu mengakui keterbatasanmu, dan mempercayakan segalanya kepada Allah yang tidak pernah terbatas kekuasaannya. Allah tidak pernah bosan mendengar doa yang sama diulang berkali-kali. Bahkan ketika kamu merasa doamu itu terlalu sederhana atau terlalu kecil, Allah tetap mendengarnya dengan penuh perhatian. Bagi Allah, tidak ada doa yang remeh selama ia lahir dari hati yang tulus. Ada saat-saat di mana kamu kehabisan kata-kata dan hanya mampu terdiam. Dalam diam itu pun Allah memahami. Diam yang penuh air mata, diam yang penuh harap, dan diam yang penuh kepasrahan. Semuanya adalah bentuk doa yang Allah pahami tanpa perlu diterjemahkan. Tidak semua masalah perlu diumbar ke dunia. Ada luka yang justru semakin perih ketika terlalu banyak didengar oleh telinga manusia. Namun kepada Allah, kamu tidak perlu menyaring cerita. Karena Allah tidak menghakimi, melainkan menguatkan dan menyembuhkan. Allah tidak menuntutmu selalu tegar. Dia tidak meminta kamu menjadi hamba yang tidak pernah lelah atau tidak pernah menangis. Allah hanya ingin kamu kembali setiap kali kamu jatuh, tanpa merasa malu atas kelemahanmu. Ketika dunia menilaimu dari hasil dan pencapaian, Allah menilaimu dari niat dan usaha. Apapun yang kamu lakukan dengan tulus, meski tidak terlihat besar di mata manusia, tetap memiliki nilai yang sangat berharga di sisi Allah. Allah mengetahui perjuangan yang kamu sembunyikan di balik senyum. Dia tahu betapa beratnya kamu bertahan ketika orang lain mengira hidupmu baik-baik saja. Tidak ada satupun usaha yang Allah abaikan. Bersandar kepada Allah membuatmu tidak lagi bergantung pada pengakuan manusia. Kamu tidak haus pujian dan tidak hancur oleh celaan. Cukup Allah yang mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Allah tidak pernah membandingkanmu dengan orang lain. Dia menciptakanmu dengan jalan hidup yang unik, dengan ujian yang berbeda, dan dengan potensi yang telah Dia sesuaikan khusus untukmu. Ketika kamu terjatuh dalam kesalahan, Allah tidak langsung menutup pintu. Justru Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya, seolah berkata bahwa masa depanmu tidak ditentukan oleh kesalahan masa lalu. Allah adalah tempat pulang yang paling aman. Tidak peduli sejauh apa kamu tersesat. Selama kamu mau kembali,
Allah selalu menerima dengan kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Di hadapan Allah, kamu tidak perlu menyembunyikan kekurangan. Kamu boleh datang dengan hati yang remuk, iman yang lemah, dan langkah yang tertatih. Karena Allah menyukai hamba yang jujur dengan keadaannya. Allah Maha Pengampun. Bahkan, sebelum kamu meminta ampun, Dia lebih mencintai taubatmu daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Itulah sebabnya, Allah tidak pernah menutup kesempatan bagi hambanya. Bersandar kepada Allah membuatmu tidak takut sendirian. Kamu tahu bahwa sekalipun tidak ada siapapun di sisimu, Allah selalu membersamai setiap langkah hidupmu. Kesendirian yang kamu alami bisa menjadi ruang paling tenang untuk berbicara dengan Allah. Dalam sunyi itulah seringkali hati menemukan jawaban yang tidak pernah didapat dari keramaian. Allah menyertai langkah orang-orang yang sabar. Bahkan ketika jalannya terasa sangat panjang, kesabaranmu tidak sia-sia. Karena Allah mencatatnya sebagai bentuk keimanan yang nyata. Ujian hidup bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk mendekatkanmu. Semakin berat ujian, seringkali semakin dekat Allah ingin kamu berada di sisinya. Allah tahu kapan harus menguatkanmu dan kapan harus menenangkanmu. Dia tidak pernah salah dalam memberikan apa yang hatimu butuhkan, meski tidak selalu sama dengan yang kamu minta. Ketika hidup terasa terlalu berat, bersandar kepada Allah adalah pilihan paling bijak. Kamu tidak perlu memikul segalanya sendiri, karena Allah siap membantu selama kamu mau berserah. Hidup terasa lebih ringan ketika Allah menjadi tujuan utama, bukan sekadar pelarian terakhir. Saat Allah menjadi pusat hidupmu, segala sesuatu menemukan porsinya masing-masing. Allah adalah sandaran yang tidak pernah rapuh. Ketika semua yang kamu andalkan runtuh, Allah tetap berdiri kokoh, menunggumu untuk kembali dan bersandar sepenuh hati. Dan selama kamu menjadikan Allah sebagai tempat bersandar, hatimu akan selalu menemukan ketenangan, meski hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Hidupmu akan baik-baik saja. Hidup yang baik-baik saja bukan berarti hidup tanpa masalah, tanpa air mata, dan tanpa luka. Hidup yang baik-baik saja adalah ketika hatimu tetap berdiri tegak, meski keadaan seringkali mencoba menjatuhkan. Selama hatimu masih terhubung dengan Allah, selama kamu masih mau kembali kepadanya, hidupmu tidak pernah benar-benar hancur. Seringkali kamu mengira hidupmu sedang berada di titik terendah, padahal sebenarnya Allah sedang membawamu ke titik paling penting dalam perjalanan hidupmu. Titik di mana kamu belajar memahami diri sendiri, belajar berserah, dan belajar percaya bahwa tidak semua yang terasa menyakitkan bertujuan untuk menghancurkan. Allah memperbaiki hidupmu dengan cara yang mungkin tidak kamu sadari. Dia bekerja dalam senyap, mengatur ulang arah hidupmu sedikit demi sedikit, membersihkan hal-hal yang selama ini membebani hatimu, dan menyiapkan ruang untuk kebaikan yang lebih besar. Apa yang kamu anggap sebagai kehancuran, seringkali hanyalah akhir dari sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk bertahan. Allah menutup satu pintu, agar kamu tidak terus berada di tempat yang salah, lalu membuka jalan lain yang lebih sesuai dengan jiwamu. Setiap luka yang kamu alami membawa pesan yang sangat berharga. Luka itu mengajarkanmu untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana, dan lebih bergantung kepada Allah daripada kepada manusia. Dari luka itulah seringkali lahir kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari. Allah tidak pernah menciptakanmu untuk gagal selamanya. Dia tidak menciptakanmu untuk hidup dalam kesedihan yang tiada akhir. Setiap fase sulit memiliki batasnya, dan setiap kesulitan memiliki jalan keluarnya. Meskipun jalan itu belum terlihat sekarang, proses hidup memang tidak selalu nyaman. Ada hari-hari di mana kamu harus berjalan sambil menahan air mata, tersenyum meski hatimu lelah, dan tetap melangkah meski kamu ragu. Namun dalam proses itulah Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih matang. Allah mengetahui betul kapasitas hatimu. Dia tahu kapan kamu perlu diuji dan kapan kamu perlu ditenangkan. Tidak ada satupun ujian yang datang tanpa izinnya, dan tidak ada satupun yang datang melebihi kemampuanmu. Hidupmu akan baik-baik saja, karena Allah tidak pernah melepaskan kendali. Meskipun keadaan terlihat kacau, sesungguhnya Allah sedang mengatur segalanya dengan sangat rapi di balik layar kehidupan. Ketika kamu belajar sabar, Allah sedang bekerja. Ketika kamu belajar ikhlas, Allah sedang menyiapkan pengganti. Dan ketika kamu belajar ridha, Allah sedang menenangkan hatimu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Keterlambatan dalam hidup bukanlah tanda penolakan. Apa yang tertunda bukan berarti gagal, dan apa yang belum datang bukan berarti tidak akan pernah datang. Allah hanya ingin kamu tiba di waktu yang tepat dengan hati yang siap. Hidup terasa sangat berat ketika kamu terus melawan takdir. Namun hidup menjadi jauh lebih ringan
Ketika kamu menerima bahwa apapun yang Allah tetapkan, pasti mengandung kebaikan. Meski kebaikan itu belum terlihat hari ini. Allah tidak pernah mengambil sesuatu, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Atau untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Keyakinan inilah yang membuat hatimu mampu bertahan di tengah kehilangan. Setiap hari yang berhasil kamu lalui, meski terasa berat, adalah kemenangan yang patut disyukuri. Bertahan di saat ingin menyerah adalah bukti bahwa Allah masih memberimu kekuatan. Hidupmu baik-baik saja selama kamu tidak melepaskan imanmu, selama doa masih terucap, meski pelan, selama sujud masih kamu lakukan, meski dengan hati yang lelah, hidupmu masih berada dalam penjagaan Allah. Allah memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada apapun yang pernah kamu bayangkan. Namun keindahan itu seringkali tersembunyi di balik kesabaran yang panjang dan keikhlasan yang dalam. Jangan mengukur hidupmu hanya dari satu fase sulit. Hidup terdiri dari banyak bab, dan bab yang berat ini bukanlah keseluruhan cerita. Allah masih menyiapkan banyak halaman indah untukmu. Ketika kamu merasa tidak punya siapa-siapa, sebenarnya Allah sedang mendekatkanmu kepada dirinya. Di saat itulah kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada ketenangan hati. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian dalam kesulitan. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, dan selalu ada harapan bagi mereka yang tetap percaya. Hidupmu akan baik-baik saja, karena Allah tidak pernah salah mengatur. Meski jalannya berliku, tujuan akhirnya selalu penuh kebaikan bagi hamba yang beriman. Kamu tidak perlu tahu seluruh rencana Allah hari ini. Cukup melangkah dengan iman dan kesabaran. Karena Allah akan membukakan jalan seiring kamu melangkah. Setiap kesedihan memiliki batas, dan setiap malam pasti berakhir dengan pagi. Allah yang mengatur pergantian waktu, juga mengatur pergantian keadaan hidupmu. Percayalah, hari-hari berat ini tidak akan bertahan selamanya. Allah sedang menyiapkan hari-hari yang lebih tenang sebagai balasan dari kesabaranmu. Dan selama kamu tetap bersama Allah, selama hatimu tidak menjauh darinya, hidupmu akan baik-baik saja. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena Allah selalu setia menjagamu. Tetaplah bersama Allah dalam perjalanan hidup yang tidak selalu ramah. Keputusan terpenting yang bisa kamu ambil bukanlah memilih jalan yang paling mudah, melainkan memilih untuk tetap bersama Allah di setiap keadaan. Ketika hidup terasa ringan, bersama Allah membuatmu bersyukur. Ketika hidup terasa berat, bersama Allah membuatmu kuat. Jangan menjauh dari Allah hanya karena hidup tidak berjalan sesuai harapanmu. Justru di saat rencana hancur dan harapan runtuh, kehadiran Allah menjadi penopang paling kokoh agar hatimu tidak ikut runtuh bersama keadaan. Tetaplah mendekat kepada Allah meski hatimu lelah dan iman terasa menurun. Iman tidak selalu berada di puncak, tetapi selama kamu tidak melepaskannya, iman itu akan tetap hidup dan kembali menguat seiring waktu. Tetaplah sholat meski langkahmu terasa berat dan pikiranmu penuh. Sholat bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kejujuran hati yang ingin kembali kepada Allah, meski dalam keadaan paling lemah sekalipun. Tetaplah berdoa meski suaramu gemetar dan air matamu jatuh tanpa bisa ditahan. Doa yang lahir dari hati yang hancur seringkali lebih tulus dan lebih didengar oleh Allah daripada doa yang lahir dari kenyamanan. Tetaplah percaya meski jawaban belum datang. Tidak semua doa harus segera terjawab. Karena ada doa yang disimpan Allah sebagai bentuk kasih sayangnya, menunggu waktu yang paling tepat untuk dikabulkan. Allah mencintai hamba yang bertahan di tengah ujian. Bertahan bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi memilih untuk tidak menyerah, meski rasa sakit itu nyata dan melelahkan. Iman bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang selalu bangkit dan kembali kepada Allah. Setiap kali kamu terjatuh, setiap kali kamu kembali, Allah menyambutmu dengan kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Allah tidak mencari hamba yang sempurna tanpa celah. Dia mencari hamba yang mau kembali meski penuh luka, penuh kekurangan, dan penuh kesalahan. Jangan lelah menjadi pribadi yang baik, hanya karena dunia tidak selalu adil. Kebaikan yang kamu lakukan tidak pernah sia-sia, karena Allah mencatatnya dengan sangat teliti. Allah melihat setiap usaha kecilmu, yang mungkin tidak dihargai manusia. Bahkan langkah kecil menuju kebaikan, memiliki nilai besar di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang tulus. Satu sujud yang kamu lakukan dengan penuh keikhlasan bisa mengubah arah hidupmu. Satu doa yang kamu panjatkan dengan penuh keyakinan bisa membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, karena doa adalah bentuk kepercayaan paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Selama kamu masih berdoa, harapan itu belum pernah mati. Allah Maha mendengar. Bahkan doa yang tidak sempat terucap dengan jelas. Dia memahami bahasa air mata, bahasa diam,
dan bahasa hati yang paling dalam. Tetaplah bersama Allah di saat senang agar kamu tidak lupa diri. Dan tetaplah bersama Allah di saat susah agar kamu tidak kehilangan arah. Bersama Allah, setiap keadaan menemukan maknanya. Hidup tidak selalu berada di atas dan tidak selalu sesuai dengan yang kamu inginkan. Namun Allah selalu setia hadir di setiap fase hidupmu tanpa pernah meninggalkanmu sendirian. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu adalah kemenangan yang seringkali tidak kamu sadari. Bertahan di tengah kelelahan adalah tanda bahwa Allah masih menguatkan hatimu. Jika hari ini kamu masih percaya, meski banyak hal yang mengguncang, itu adalah nikmat besar yang patut disyukuri. Kepercayaan kepada Allah adalah anugerah yang menjaga jiwamu tetap hidup. Jika hari ini kamu masih mengingat Allah di tengah kesibukan dan kegelisahan, itu adalah tanda cinta Allah kepadamu. Tidak semua orang diberi hati yang ingin kembali. Selama kamu memiliki Allah, kamu tidak pernah benar-benar miskin, tidak pernah benar-benar sendirian, dan tidak pernah benar-benar kalah. Allah adalah kekayaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Hidupmu akan baik-baik saja, bukan karena dunia akan selalu ramah, tetapi karena hatimu memiliki sandaran yang kuat dan tidak pernah rapuh. Tetaplah berjalan meski pelan, tetaplah berusaha meski lelah, dan tetaplah berharap meski hasil belum terlihat. Allah melihat setiap langkahmu dan tidak pernah menyia-nyiakannya. Suatu hari nanti, kamu akan memahami bahwa semua yang kamu lalui hari ini adalah bagian dari cara Allah menjagamu dan mendewasakanmu dengan penuh cinta. Dan pada akhirnya, selama kamu tetap bersama Allah dan mempercayakan hidupmu kepadanya, kamu akan sampai pada satu keyakinan yang menenangkan hati, bahwa apapun yang terjadi, hidupmu akan selalu baik-baik saja. Jika hatimu merasa lebih tenang setelah mendengarkan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus saling menguatkan, saling mengingatkan, dan berjalan bersama mendekat kepada Allah melalui setiap konten yang kami bagikan. Sampai bertemu di konten suara hikmah lainnya. Semoga setiap langkah hidupmu selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.